Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan harapan supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan memperdalam sebuah materi usaha-usaha Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada tahun 1924 sampai 1925 ada seorang Raja Najd yang berasal dari negara Arab Saudi bernama Ibnu Saud. Raja ini beraliran Wahabi. Raja ini juga berhasil menaklukkan Hijaz atau berhasil menaklukkan kota Makkah dan kota Madinah. Apa itu Wahabi? Wahabi merupakan sebuah faham yang menganggap bahwa ajaran yang di luar dari Al-Quran dan Al-Hadis adalah bid'ah yang sesat atau bid'ah dholalah. Contohnya seperti tahlilan, istighosa, manakiban, ziarah kubur, dan lain-lain. Yang dimana semua kegiatan-kegiatan tersebut merupakan ciri khas dari Nahdlatul Ulama. Oleh karena adanya pelarangan-pelarangan kegiatan-kegiatan tersebut, maka di sini Kiai Haji Wahab Hasbullah bergabung dengan salah satu organisasi yang bernama CCI atau Central Komite Islam yang didirikan pada tahun 1921 yang kemudian berganti nama menjadi CCC atau Central Komite Khilafah yang diubah pada tahun 1925. Setelah bergabung dengan Central Komite Khilafah, Kiai Haji Wahab Hasbullah bekerja sama dengan Kiai Haji Mas Mansur dan Haji Usman Said Cokro Aminoto. Setelah bergabung atau bekerja sama dengan beberapa tokoh, kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan sebuah komite Hijaz yang dimana tujuannya untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara Arab Saudi, seperti pelarangan ziarah kubur dan berkunjung ke tempat-tempat sejarah Islam. Agendanya sendiri, Komite Hijaz ini mengundang ulama-ulama terkemuka Indonesia untuk membahas masalah-masalah yang ada di kota Makkah. Akhirnya, di akhir keputusan, Komite Hijaz ini menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai perwakilan Hijaz Indonesia ke kota Makkah. Dan pada akhirnya, pada tanggal 31 Januari 1926, lahirlah sebuah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang dimana Nahdlatul Ulama ini menjadi perwakilan Indonesia ke kota Mekah untuk bertemu dengan Raja Saud untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di kota Makkah. Adapun nama Nahdlatul Ulama sendiri ini diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Jadi yang membuat nama Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Nahdlatul Ulama sebagai perwakilan Indonesia ke Mekah membawa beberapa usulan yang harus dibahas bersama dengan Raja Arab Saudi, yakni Ibnu Saud. Adapun usulannya, yang pertama, kebebasan untuk bermadhab. Yang kedua, dibukanya kembali tempat-tempat bersejarah dalam Islam.
Dan yang ketiga, yang paling penting adalah dibolehkannya ziarah kubur ke makam-makam para nabi dan ulama-ulama yang ada di Mekah. Setelah mengadakan pertemuan dengan Raja Ibnu Saud, akhirnya Nahdlatul Ulama ini membawakan hasil yang sangat menggembirakan bagi umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Usulan-usulan Nahdlatul Ulama sebagai perwakilan dari Indonesia akhirnya disetujui oleh Raja Ibnu Saud. Adapun hasil dari pertemuan antara Nahdlatul Ulama dengan Ibnu Saud adalah: pertama, melindungi 4 madhab atau kebebasan bermadhab untuk warga Saudi Arabia. Yang kedua, orang-orang yang sudah mengikuti faham Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak dilarang. Dan yang ketiga, dibolehkannya kembali ziarah kubur ke makam-makam para nabi dan para ulama yang ada di kota Mekah. Sebelum Ustadz akhiri pembelajaran kali ini, ada sebuah evaluasi untuk anak-anak yang harus dikerjakan. Tuliskan di buku tulis NU-nya apa saja permohonan atau usulan-usulan Nahdlatul Ulama kepada Raja Ibnu Saud, dan bagaimana tanggapan Raja Ibnu Saud terhadap usulan-usulan atau permohonan Nahdlatul Ulama sebagai perwakilan Komite Hijaz Indonesia. Ustadz akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.